Assalamualaikum teman-teman hebat 5 Granada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat ya. Hari ini kita kembali mempelajari tematik tema 8, subtema 3, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Yuk kita awali materi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Setiap hari kan kita memerlukan air, teman-teman, untuk makan, minum, mandi, cuci pakaian, masak, nyiram tanaman, ya, dan lain-lainnya. Air itu digunakan harus bersih. Siapa? Pasti semuanya di sini juga mau menggunakan air yang bersih saja. Nah, selain itu, kita juga harus memperhatikan kualitas airnya. Ada syaratnya, teman-teman. Ada 3 syarat. Yang pertama syarat fisika, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga adalah syarat biologi. Syarat fisikanya ada 4. Yang pertama air tidak berasa, di mana air yang berasa itu justru yang tidak baik. Biasanya sudah tercampur oleh logam, atau bakteri, atau cairan kimia lainnya. Yang kedua, air itu tidak berbau, teman-teman. Jika teman-teman menemukan air yang berbau, pasti di situ terjadi pembusukan oleh zat organik seperti bakteri ataupun pencemaran dari limbah. Yang ketiga, air tidak keruh dan tidak berwarna. Kalau air yang keruh itu juga bisa disebabkan karena ada zat lain yang tercampur di dalam air tersebut. Yang keempat adalah air tidak memiliki endapan. Apa itu maksudnya? Endapan contohnya berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak tercampur, jadi mengendap di bagian bawah. Jadi ini adalah 4 syarat teman-teman bisa menentukan air itu kualitasnya baik dari syarat fisikanya. Kemudian yang kedua, syarat kimia. Syarat kimia itu yang pertama memiliki tingkat keasaman yang normal, ya. Maksudnya netral, jadi tidak asam, terlalu asam, nah itu artinya sudah kualitasnya tidak baik. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Itu adalah syarat kedua di syarat kimia. Yang ketiga adalah syarat biologi. Syarat biologi ini air tidak mengandung bakteri patogen. Nah, apa itu teman-teman? Bakteri patogen itu bakteri yang jahat yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi pastikan air yang teman-teman gunakan tidak mengandung bakteri patogen. Nah, dampak dari pencemaran air. Kira-kira teman-teman di sini tahu kan? Pencemaran air contohnya apa? Misalnya teman-teman melihat ada orang yang membuang sampah di selokan, buang sampah di sungai, itu hal yang tidak terpuji. Dampaknya apa? Sampah tersebut membuat aliran sungainya menjadi tidak lancar. Ya teman-teman, selain tidak enak dipandang, juga menyebabkan sungainya bau dan alirannya tidak lancar sehingga mampet. Nah, kalau seperti itu maka ujungnya akan terjadi banjir. Yang kedua adalah mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Selain manusia, tumbuhan hewan juga pastinya menginginkan air yang bersih. Jika airnya sudah tercemar, maka tumbuhan pun akan mati. Begitu juga dengan hewan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih agar air terus tersedia di bumi ini sehingga kita tidak kekeringan suatu saat nanti, maka kita harus melakukan hal-hal seperti berikut. Ini adalah sebagian kecilnya, masih banyak lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa temukan yang lainnya dan dibuat dalam bentuk tugas, nanti Miss Laila jelaskan di akhir. Yang pertama adalah mencuci pakaian dengan air secukupnya. Tidak boleh berlebihan atau membuang-buang air. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras dan sayuran untuk menyiram tanaman. Jadi agar air bekas cucian berasnya dan sayurannya tetap bermanfaat untuk tumbuhan ataupun tanaman.
Yang ketiga, mematikan keran ketika sudah selesai digunakan. Jangan lupa dicek kembali apakah kerannya sudah tertutup dengan baik. Berikutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat peta pikiran, teman-teman sudah berulang kali berlatih membuat peta pikiran. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kembali. Yang pertama, buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Ya, kemudian dari tema utama tadi akan muncul tema-tema turunan yang saling berhubungan dengan tema utama. Kemudian cari hubungan nih antar temanya. Bisa teman-teman tandai dalam paragraf tersebut dengan garis atau warna spidol atau stabilo. Yang keempat, gunakan huruf besar untuk membuat atau menyusun peta pikiran tersebut. Baiklah teman-teman, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tugas teman-teman berikutnya adalah membuat buklet tentang cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Contohnya sudah ada, teman-teman bisa menambahkan yang lainnya, bisa dicari di YouTube ataupun di internet. Nah, langkahnya yang lebih lengkapnya ada di buku pena halaman 78. Nah, karena di buku pena tertulis menggunakan 5 lembar kertas, teman-teman hanya gunakan 2 lembar kertas HVS dibagi 4. Jadi, totalnya ada berapa teman-teman? Ya, ada 8 potong kertas. Kemudian, batas waktu mengumpulkannya hari Jumat, tanggal 18 Maret, dalam bentuk video menjelaskan isi bukletnya. Contohnya bisa dilihat di video di YouTube. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa japri langsung ke Miss Laila. Miss Laila tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.